Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahma Saada. Dan saya Najwa, kami dari MA Saadatul Darain. Di sini kami akan membacakan cerpen yang berjudul Terjebak di Dunia Siluman, karya Zee Karissa Sasmi, pada tanggal 22 Oktober 2021. Pukul 9:30 malam, aku baru pulang. Sejak siang hari tadi, berada di rumah pasien yang akan melahirkan. Sebagai bidan kampung, mau tak mau, aku harus menjemput bola. Karena penduduk desa Margamuli masih kolot dengan kue pembangunan. Apalagi memahami keselamatan dunia kesehatan. Mereka masih percaya yang namanya dukun atau paranormal dibanding dokter. Tingkat kesadaran akan keselamatan dari berbagai aspek pembangunan masih dipandang sebelah mata. Wajar sih, karena pengobatan tradisional dan hal klinik masih sangat dipercaya oleh mereka. Aku berharap cara pandang kuno segera beralih ke pemikiran modern, bahwa setan dan sebangsanya itu tidak ada. Tapi sulit, sangat sulit. Bahkan aku pun mulai tertular pemikiran mereka. Motor yang aku kendarai melaju di jalan bebatuan tanah merah, lenggang dan dingin karena baru diguyur gerimis sore tadi. Tiba-tiba seekor anak kucing duduk di tengah jalan. Jelas terlihat dari sorot lampu motor Astra jadul milik puskesmas yang aku kendarai. Jarak 2 meter ke depan, hewan lucu itu seperti sedang menikmati makanan lezat. Mungkin bangkai tikus yang tertabrak kendaraan lain. Ada sedikit ceceran darah dan potongan daging segar tersisa di sana. Aku berhenti tak jauh darinya, seolah terhipnotis dengan wujud yang menggemaskan. "Bawa pulang aja ah!" bisik hatiku sambil mendekat. setelah berjongkok, ku elus perlahan kepalanya, bulu halus belang putih kuning begitu lembut. Tiba-tiba ia menggerang, marah saat ku sentuh. Mulutnya menyeringai, tampak gigi-gigi runcing bernoda darah. Cakar depan diangkat seolah hendak menyerang. Matanya berkilat tertimpa lampu motor yang masih menyala berikut mesinnya. Awalnya normal, seperti mata kucing kebanyakan. Tetapi lambat laun, tatapan mata itu menjadi aneh. Karena terkejut dengan reaksi makhluk itu, tubuhku sedikit terhuyung. Hampir jatuh jika tidak aku tahan dengan tangan. Grrr. Kali ini ia berdiri. Pundaknya terangkat dengan posisi hendak menyerang. Cepat-cepat aku bangkit berdiri. Kucing itu berjalan ke arahku. Ia masih terus menggeram. Tiba-tiba dari mulut makhluk yang tadinya kuanggap lucu, menjulur lidah panjang, sangat panjang. Hingga pada jarak 1 meter, lidah itu masih bisa membelit kaki kananku. Ah! Apa ini? Kaget, sontak aku menendang-nendangkan kaki agar belitan terlepas. Tetapi tidak bisa. Lidah yang terasa dingin dan berlendir itu menjerat kuat. Dengan rasa takut yang amat sangat, ku tarik lidah panjang itu dengan tangan gemetar. Membuka lilitan dengan susah payah, pada akhirnya berhasil juga. Tanpa menunggu lagi, aku segera berlari menuju ke arah motor, tancap gas sesegera mungkin agar terhindar dari makhluk itu. Udara malam yang dingin tak mampu meredam keringat yang mengucur deras. Bahkan, rasa takut membuatku tidak bisa berpikir jernih. Motor digas penuh, berharap menjauh dari makhluk itu sesegera mungkin.
Dari kaca spion, aku bisa melihat ia terus mengejar. Jalan berbatu membuat tubuhku terguncang hebat. Sulit mengendalikan kendaraan yang hampir jadi rongsokan. Gasnya sudah mentok, tapi aku merasa motor tidak melaju kencang. Saat menoleh ke belakang, tampak kucing berwujud mengerikan makin dekat. Karena tidak menyadari ada lubang di depan jalan, motorku oleng dan lepas kendali. Tumbang. Brak! Aku jatuh bergelinding. Au! Jeritku menahan sakit yang tak terhingga. Tapi aku tak bisa berlama meratapi perih, sebab makhluk itu seolah mendekat, seolah tak ingin melepaskan buruannya. Susah payah aku bergegas bangkit, berlari menghindar dengan sekuat tenaga meski sulit. Rasa sakit karena terluka ku abaikan pada takut yang lebih perkasa. Tak habis pikir, bagaimana makhluk selucu itu bisa berubah mengerikan. Sementara jalan yang kulalui terasa panjang dan tak berujung. Aku bertarung dengan waktu, seolah maut mengikuti. Aku berlari dan terus berlari tanpa peduli keadaan sekitar. Malang, aku jatuh tersandung batu. Makhluk itu berhasil menyusul. Kini ia tepat di hadapanku dengan sorot mata. Makhluk itu mendekat. Tatapannya seolah beri isyarat kalau aku tak bisa menghindar lagi. Aku tak boleh takut. Hanya seekor kucing, tegasku dalam hati menatap waspada. Sejurus kemudian, ada perubahan wujud. Kucing itu sangat mengejutkan. Aku masih tersentuh di jalanan. Tak kala, perlahan bentuk tubuhnya memanjang ke atas secara perlahan. Warna belang di tubuhnya memudar seperti bulu rontok. Kulit kucing tampak gosong. Kakinya berganti seperti kaki manusia dengan kepala membesar hitam pekat. Sekarang, ia terlihat seperti makhluk alam gaib yang memiliki telinga mirip tanduk, matanya memerah, lidah terjulur panjang, kuku-kuku tajam meruncing. Astaga, makhluk apa ini? Aku mematung tanpa bisa melepaskan pandangan yang kini bereformasi menjadi entahlah. Lidahku keluh, ingin jerit tapi tak bisa. Mataku terbelalak melihatnya mendekat. Tubuh jadi terpaku di tanah yang tak bisa bergerak. Sedetik kemudian tangannya mencengkram leherku. Tubuh ini tertarik ke atas. Aku menggelepar, sementara tangan satunya mencabik bagian tubuhku yang lain. Perihnya luar biasa. Nafas sesak, lidahku menjulur dengan mulut ternganga mencari udara. Biji mataku panas akan ingin meledak. Terakhir, semua menjadi gelap gulita. Bu Bidan, terasa guncangan yang menghentak kesadaran. Cuma suara itu yang bisa aku keluarkan. Mendadak merasa terancam oleh segerombolan manusia yang berkerumun. Aku siaga penuh, siap menerkam siapa saja. Bahkan bau tubuh dari manusia begitu menggoda, sehingga air liur dan hasratku bergelora. Melihat keanehan yang terjadi, seketika mereka ngacir terbirit-birit ketika melihat wujudku yang seperti siluman kucing berbulu hitam dengan mata bercahaya terang.